antigen dan juga nomor rekam medis dan juga jenis kelamin serta tanggal pembuatannya. Lalu tanda kiri dan kanan, di sini ada tanda R, berarti ini bagian right atau kanan. Lalu selanjutnya kita tentukan ini posisi pengambilannya PA atau AP. Sini posisi pengambilannya adalah PA. Lalu selanjutnya kita nilai kualitas dari fotonya. Yang pertama-tama kontrasnya, apakah kontrasnya itu terlalu hitam ataupun terlalu putih. Lalu vertebra thoracalis ini harus terlihat sampai vertebra keempat ataupun kelima, dan diskus intervertebralisnya itu terlihat samar-samar. Lalu selanjutnya untuk rotasi, kita lihat apakah posisinya itu simetris dengan melihat bagian ujung medial dari clavicula ke spinosus processus spinosus. Apakah jaraknya itu sama ataukah beda? Di sini jaraknya sama. Lalu kita nilai inspirasinya, apakah foto ini diambil pada saat inspirasi maksimal atau tidak. Dimana kita bisa lihat apexnya ini dia akan sejajar dengan costa anterior ke 5 sampai ke 6. 1 2 3 4 5 6. Lalu selanjutnya untuk bagian costa posterior itu dia akan sejajar dengan costa ke-9 dan juga ke-10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu selanjutnya kita nilai magnifikasi dari jantung. Apakah ada perbesaran jantung terutama di posisi foto AP karena posisi jantungnya jauh dari film. Tapi pada posisi PA biasanya ukuran jantungnya akan lebih akurat karena posisinya itu dekat dengan film. Lalu tidak signifikan pada anak kurang dari 4 tahun. Lalu selanjutnya untuk angulasinya, pastikan foto ini didapatkan dalam posisi yang tegak lurus dengan lantai, tidak miring ke depan ataupun ke belakang. Lalu claviculanya ini berada di bawah costa pertama bagian yang posterior. Lalu kita lihat trakeanya di sini apakah dia lurus ataupun deviasi. Di sini dia trakeanya lurus. Lalu kita lihat posisi jantung pada toraksnya, dan kita tentukan bagian-bagiannya seperti ini: bagian atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan juga ventrikel kanan. Lalu selanjutnya kita nilai dari perbesaran jantung menggunakan CPR, yaitu kita buat garis imajiner di vertebra thoracalis. Lalu ukur bagian jarak terbesar jantung kanan. Lalu kita itu sebagai garis A. Lalu kita ukur jarak terbesar jantung kiri itu garis B. Lalu selanjutnya kita ukur rongga toraks kanan ke garis imajinernya itu garis C. Lalu dari yang kiri, rongga kiri ke garis imajinernya itu dia yang garis D. Lalu kita jumlahkan A tambah B bagi C tambah D. Lalu jika hasilnya itu kurang dari 50% pada PA, itu berarti dia normal pada dewasa, dan juga kalau pada posisi AP itu dia kurang dari 55%. Kalau pada neonatus kurang dari 1 bulan dia itu kurang dari sama dengan 60%. Lalu pada anak usia 1 bulan sampai 1 tahun itu biasanya kurang dari 55%, dan pada anak-anak lebih dari 1 tahun biasanya lebih dari 50%. Kurang dari 50%. Lalu selanjutnya kita tentukan sudut costophrenicusnya, apakah dia lancip atau tumpul. Di sini dia masih lancip. Lalu selanjutnya kita nilai juga cardiophrenicusnya, ini juga masih normal. Selanjutnya kita nilai diafragmanya, antara diafragma kanan dan diafragma kiri. Di sini juga normal, yang mana diafragma kanan itu dia lebih tinggi. Lalu selanjutnya untuk pendataran diafragma, kita akan membuat garis imajiner B yang membentang dari sudut costophrenicus ke costocardineal. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis imajiner A yang sejajar di atas garis imajiner B yang menyinggung dari kelengkungan diafragmanya. Lalu diukur jarak antara kedua garis tersebut. Lalu selanjutnya normalnya itu dia kurang dari
lebih dari 1,5 cm. Lalu kita amati lapang paru bagian apex atau superior, medial dan juga inferiornya. Pada kanan dan kirinya, lapang paru itu biasa ditandai dengan warna hitam atau lusen dan adanya garis putih-putih sebagai vaskularnya. Lalu untuk vaskularnya itu dia tampak normal, opak atau putih yang membesar, dan semakin ke perifer itu akan semakin halus. Lalu corakan bronkofaskular normal itu kurang dari 2/3 lapang paru. Lalu selanjutnya untuk hilum ini adalah area keluar masuknya pembuluh darah, bronkus dan juga limfatik. Biasanya hilum bagian kiri itu akan lebih tinggi daripada hilum bagian kanan. Dan diameter normal itu 9-16 mm dan tidak lebih besar dari trakea. Lalu kita amati densitas dari tulang kostanya. Di sini densitasnya baik, normal. Lalu untuk tulang skapulanya kita lihat juga densitasnya baik. Lalu untuk densitas klavikulanya di sini juga baik. Lalu untuk jaringan lunak seperti jaringan mamai atau payudara serta kulit atau subkutisnya di sini juga baik. Lalu untuk kesimpulannya di sini trakeanya itu berada di tengah, kornya itu tidak ada pembesaran. Sinus dan diafragmanya itu normal, lalu hilusnya juga normal, corakan bronkofaskularnya juga normal, lalu untuk tidak ada infiltrat. Lalu selanjutnya jaringan lunak dan skeletalnya juga normal. Di sini saya simpulkan bahwa hasil ronsen pasien ini tidak ada kelainan atau normal. Dia tidak ada TB paru aktif ataupun bronkopneumonia, kardiomegali, keganasan ataupun fraktur skeletal. Sini hasilnya normal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.